Oke, ada kabar besar nih di dunia pendidikan kita di Indonesia. Sebuah peraturan baru, yaitu Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026, baru aja diluncurkan. Tapi jangan bayangin ini cuma dokumen formal yang kaku ya. Anggap aja ini sebuah resep baru. Resep yang dirancang untuk mengubah total cara kita belajar dan mengajar di seluruh negeri. Nah, coba direnungkan pertanyaan ini sejenak. Gimana rasanya kalau belajar itu dirancang biar kita sadar, punya makna, dan yang paling penting, menyenangkan? Ini bukan lagi angan-angan loh, justru inilah jantung dari resep baru pendidikan kita. Ini adalah filosofi inti dari perubahan besar yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, biar kita semua kebayang, ini dia peta jalan kita. Kita akan telusuri 6 bagian utama, mulai dari fondasinya, prinsip-prinsip intinya, sampai nanti kita lihat dampaknya di kelas itu seperti apa. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Jantung dari semua perubahan ini. Ada 3 prinsip inti yang bisa kita sebut sebagai bumbu rahasianya. 3 bumbu ini yang nantinya akan meresap ke setiap aspek standar proses pembelajaran yang baru. Bumbu rahasia yang pertama adalah berkesadaran. Maksudnya apa? Ini bukan cuma soal datang ke kelas, duduk, dengerin. Menurut pasal 3, ini adalah sebuah proses di mana murid itu benar-benar sadar kenapa ya saya belajar ini, tujuannya apa. Jadi mereka termotivasi dari dalam dan bisa jadi kapten di kapal belajarnya sendiri. Selanjutnya, yang kedua, bermakna. Ini penting banget. Belajar itu nggak boleh cuma berhenti di buku teks atau di gerbang sekolah. Standar baru ini mau memastikan kalau apa yang dipelajari itu nyambung sama kehidupan nyata. Jadi kita bisa ngebangun jembatan antara teori di kelas sama realita di luar sana. Dan ini dia yang ketiga, menggembirakan. Serius loh, sekarang rasa gembira itu jadi standar resmi. Proses belajar itu harus jadi pengalaman yang positif, menantang tapi dengan cara yang seru, bukan yang bikin stres. Intinya, belajar itu harus menyenangkan supaya motivasinya tumbuh alami dari dalam diri murid. Jadi, ingat ya, 3 kata kunci ini. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini bukan lagi sekedar pilihan atau bonus. Ketiga hal ini udah jadi fondasi yang wajib ada di setiap proses pembelajaran ke depannya. Ini adalah jantungnya. Nah, kita udah tahu nih bumbu rahasianya. Terus, gimana cara masaknya? Kita masuk ke langkah pertama yang paling fundamental dalam setiap pengajaran, yaitu perencanaan. Lihat deh, simple tapi dalam. Pasal 4 dan 5 itu menggarisbawahi kalau setiap rencana pembelajaran, entah itu RPP atau modul ajar, harus punya 3 pilar ini. Pertama, tujuannya harus jelas mau kemana. Kedua, langkah-langkahnya gimana buat sampai ke sana. Dan ketiga, gimana cara kita tahu kalau tujuannya udah tercapai. Nggak ada lagi tuh bikin RPP cuma buat gugurin kewajiban. Oke, rencana yang keren butuh eksekusi yang ciamik kan? Nah, sekarang gimana caranya? Resep ini benar-benar hidup di dalam kelas. Jawabannya ada di evolusi peran sosok yang paling krusial di sekolah, yaitu guru. Coba deh, perhatikan pergeseran ini. Ini gede banget loh. Guru itu bukan lagi satu-satunya orang yang tahu segalanya di kelas. Menurut pasal 9, peran mereka sekarang ada 3, sebagai teladan, sebagai pendamping, dan sebagai fasilitator. Ini bukan ganti istilah doang ya. Ini perubahan fundamental dari menggurui jadi memandu proses belajar. Dan peran baru itu tujuannya ya buat menciptakan suasana kelas yang kayak gini, suasana yang hidup, kelas yang interaktif, yang bisa ngasih inspirasi, yang seru sekaligus menantang. Kelas yang aman dan nyaman, di mana murid jadi termotivasi, berani kreatif, dan bisa mandiri. Persis seperti yang dijelaskan di pasal 9. Oke, resepnya udah, cara masaknya udah, sekarang bagian terakhir, ngecek hasilnya. Tapi, cara ngeceknya ini beda banget dari yang biasa kita kenal. Ini bukan soal ujian akhir aja. Nah, ini dia game changernya. Coba perhatikan baik-baik. Pasal 15 menegaskan kalau penilaian proses pembelajaran itu adalah asesmen terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan guru. Jadi, fokusnya geser. Bukan lagi cuma menilai hasil akhir murid, tapi menilai seberapa efektif proses mengajarnya. Tujuannya buat perbaikan terus-menerus. Dan caranya pun bukan lagi kayak ujian dari atas ke bawah. Ini lebih ke ngaca bareng. Pasal 15 dan 16 itu memperkenalkan model umpan balik 360 derajat. Guru berefleksi sendiri, dapat masukan dari teman sesama guru, dari kepala sekolah, dan yang paling keren, dari muridnya sendiri. Tujuannya bukan buat menghakimi, tapi biar sama-sama tumbuh jadi lebih baik. Oke, kita udah bedah resepnya dari A sampai Z.
mulai dari bumbunya, cara masaknya, sampai cara ngecek rasanya. Sekarang coba kita mundur sedikit dan bertanya, kenapa sih semua ini penting banget? Apa artinya perubahan ini buat masa depan pendidikan kita? Sederhananya, dampaknya itu ke semua orang. Buat murid, ini adalah janji pengalaman belajar yang lebih seru, lebih nyambung, dan lebih hidup. Buat guru, ini bukan beban baru, tapi justru kerangka kerja yang mendukung mereka untuk terus berkembang. Dan buat sistem pendidikan kita, ini adalah pergeseran budaya besar. Dari yang tadinya cuma fokus ke hasil, sekarang fokus ke proses dan perbaikan tanpa henti. Pada akhirnya, kalau kita kembali ke naskah peraturannya, tujuan itu jelas banget. Semua perubahan dalam resep baru ini dirancang cuma untuk satu hal, memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif, supaya lulusan kita benar-benar kompeten dan siap menghadapi masa depan. Jadi, resepnya udah ada di tangan kita nih. Peraturannya udah ngasih jalan. Pertanyaan terakhir yang tersisa sekarang bukan lagi apa, tapi bagaimana. Bagaimana kita semua, para guru, orang tua, murid, dan pembuat kebijakan bisa bareng-bareng masak resep ini jadi kenyataan di setiap sudut kelas di Indonesia.